Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian yang terkasih, kembali bersama dengan saya Hari Leong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Kamis 4 Maret 2021. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Dari dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus memberi peringatan kepada kita sekalian, khususnya bagi mereka orang-orang kaya yang berada. Kenapa dikisahkan demikian? Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia, orang yang kaya itu hidupnya dan sudah meninggal, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Saya menafsir-nafsir atau meraba-raba begini. Kenapa orang yang kaya itu yang hidupnya begitu luar biasa nikmatnya, berpakaian jubah ungu dan kain halus, setiap hari bersukaria dalam kemewahan, begitu mati dia tidak mengalami kedamaian. Boleh dibilang ia menderita di alam maut. Sedangkan Lazarus pengemis itu yang borokan, hanya berbaring di pintu rumah orang kaya itu, yang menadahkan remahan-remahan makanan yang kadangkala sudah kedahuluan oleh anjing-anjing yang memakan. Tetapi Lazarus ini akhirnya setelah ia meninggal, ia berada dalam suasana yang begitu menggembirakan. Duduk di pangkuan Lazarus, penuh dengan sukacita, mengalami indahnya dalam kehidupan abadi. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saya pikir inilah dia kehidupan orang yang bergelimang dengan hal-hal duniawi, bergelimang dengan kedagingan, sehingga dia itu tertutup matanya, tidak memperhatikan orang-orang yang benar-benar harus diperhatikan. Alias apa? Pelitnya minta ampun. Pelit dalam hal kasih. Pelit membagi kasih. Tidak mau berbagi kasih, tidak mau berbagi cinta. Yang ada adalah kedengkian melulu di dalam hatinya. Dendam melulu. Tidak suka sama orang lain. Pelit kasih. Hati-hati kalau Bapak Ibu pelit dalam hal kasih. Tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan, tidak mau menerima orang lain, menyudutkan orang lain, menyingkirkan orang lain. Hati-hati. Pada saat ini Anda bergembira karena bisa menyudutkan orang lain dan Anda bisa membuat orang lain katakanlah susah atau menderita. Hati-hati. Pelit yang lain, ya pelit akan perhatian. Pokoknya saya sudah hidup enak, sudah hidup kaya, sudah jadi orang terhormat, terserah yang lain mau bagaimana. Saya bersikap masa bodoh kepada mereka.
saya tidak mau memberi perhatian kepada mereka. Kalau ada bantuan atau kalau ada permohonan bantuan datang kepada dia, surat atau kertas permohonan itu dibuang. Saya tidak memperhatikan, terserah. Saya tidak membantu, terserah. Itulah dia, tidak memberi perhatian. Tidak mau aktif terlibat dalam karya-karya sosial. Ini ya harus membuat kita hati-hati juga. Pelit materi. Saya tidak membantu orang, ngapain? Saya capek berjeripayah mendapatkan uang, mendapatkan harta. Untuk apa saya memberi bantuan kepada pengemis? Untuk apa saya memberi bantuan kepada pengamen? Menyumbang uang untuk panti asuhan, menyumbang uang untuk panti jompo. Untuk apa saya lakukan itu semua? Nggak ada manfaatnya kok. Toh kemiskinan juga tidak bisa dihilangkan di dunia ini, di Indonesia ini. Jadi pelit. Ya silakan saja Bapak Ibu, tapi lihat perhatikan orang kaya ini yang selama hidupnya penuh bergelimang dengan harta, dengan kenikmatan, dengan kesenangan, dengan kegembiraan, dengan kemewahan, dengan pesta pora, karena dia pelit. Tidak mau membagi kasih, tidak mau memberi perhatian, tidak pernah mau membantu orang, tidak mau memberikan apa yang ia miliki kepada orang lain, kepada Lazarus. Ketika meninggal, ya itulah dia upahnya. Berada dalam penderitaan, berada dalam nyala api. Nyala api. Bapak Ibu tahu sendiri nyala api itu artinya apa. Sedangkan Lazarus yang hidupnya itu penuh dengan kesusahan, penderitaan, kemiskinan, dia damai bersama dengan Abraham. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, semoga dalam hidup ini kita mau rela berbagi kasih kepada orang lain, memberi perhatian kepada orang lain, berderma kepada sesama. Itulah dia nilai-nilai Kristiani, kebaikan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Sikap pelit menghancurkan kita, masuk ke dalam nyala api. Kita tidak mau seperti itu. Mari kita sungguh mau berbagi. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.